Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat kullu qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, inna asy-syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wa la li hayati fa idza ra'aitum dzalik fad'u Allah wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangannya di setiap kehidupan kita. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita bacakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa membaca selawat kita mendapat syafaat di hari kemudian. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, judul khutbah kita kali ini adalah menyikapi fenomena alam melalui petunjuk Al-Quran. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap yang terjadi di permukaan bumi Allah ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, bahkan itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Maka untuk itu apapun yang terjadi hari ini, baik krisis ekonomi, wabah penyakit, ataupun yang baru terjadi kemarin, yaitu gerhana bulan, mari kita sikapi melalui petunjuk Al-Quran dan hadis supaya kita tidak bingung dan berlama-lama dalam kehidupan itu. Apakah dia itu krisis ekonomi, kenapa terjadi? Kita lihat Al-Quran penyebabnya apa, lalu kita lari dari situ. Terjadinya wabah penyakit, apa penyebabnya? Lihat Al-Quran, maka kita lari dari situ melalui Al-Quran. Nah, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini Khatib ingin secara spesifik kejadian alam yang terjadi 2 malam Kamis yang lalu. Apa yang harus kita lakukan menurut petunjuk Al-Quran dan hadis supaya kita tidak bingung? Gerhana itu ada 2, gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu orang menganggapnya dari dulu ada 3 macam, melakukan 3 macam bulan. Kalau nenek moyang kita dulu melihat gerhana, maka mereka menganjurkan supaya kita memukul benda-benda yang memiliki dan menimbulkan suara sampai selesai. Anggapan mereka adalah di zaman itu bahwa bulan sedang ditelan oleh raksasa. Membantu bulan katanya harus melalui bunyi-bunyian. Dipukullah segala-galanya setiap yang menimbulkan bunyi sampai bulan itu terlihat. Itulah salah satu sikap yang dilaksanakan manusia di zaman itu. Karena pada saat itu manusia belum melihat Al-Quran, hanya menganggap dan menurut. Kemudian pada saat ini ada 2 macam pula. Yang pertama para pemuda
Bahkan tidak pemuda saja, banyak juga orang ketika terjadi gerhana, terlebih-lebih gerhana bulan, mereka duduk di pinggir pantai menunggu pemandangan sambil selfie di sana, melihat kejadian alam ini. Ini juga selalu dibuat orang. Nah, yang ketiga, mereka melihat Al-Quran dan hadis, sehingga tidak sia-sia kehidupan itu. Padahal kejadian ini jarang, tapi pasti terjadi. Sebab gerhana bulan dan gerhana matahari itu adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tidak perlu ditakuti dan tidak perlu anggapan lain. Memang di zaman Rasul juga sudah terjadi. Pada saat itu anak Rasulullah yang bernama Ibrahim pada saat itu meninggal dunia, dan saat itu pula terjadi gerhana, sehingga banyak sahabat menganggap bahwasanya kejadian gerhana ini karena kematian anak Rasulullah Ibrahim. Jadi pada saat itu Rasul menjawab, ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan seseorang. Sehingga Rasul mengatakan dari hadis Aisyah, Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah, kata Rasul kepada para sahabat waktu. Ini bukan kejadian yang lain-lain, ini adalah tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya matahari dan bulan ini dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi, kata Rasul pada sahabat waktu. Dia itu, gerhana itu bukan dipengaruhi oleh kematian seseorang dan kehidupan seseorang. Bukan karena hebatnya terjadi suatu fenomena alam, bukan. Itu sudah kejadian menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Fa idza ra'aitum dzalik, sehingga Rasul mengatakan, kalau kamu melihat hal-hal seperti ini, khususnya gerhana, apa yang harus dilakukan? Kata Rasul, fada'ullah, berdoalah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, wakabbaru, dan bertakbirlah, memuja Allah, wasallu, dan sholatlah kamu. Alhamdulillah kita di masjid ini sudah kita laksanakan. Sholat gerhana itu jarang ditemukan, harus gerhana dulu baru terjadi sholat. Karena ini adalah sunat muakkad, satu lagi menjadi wajib, satu titik lagi, jadi pahalanya luar biasa. Kemudian watasaddaqu, setelah sholat kamu perbanyak sedekah. Inilah yang harus kita lakukan pada saat terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Jangan yang lain-lain, jangan membuat amalan-amalan lain. Cukup dengan banyak berdoa, berzikir, takbir, tahlil dan tahmid. Kemudian sholat gerhana. Bagaimana sholat gerhana itu sudah kita terangkan. Kemudian perbanyak sedekah, sebab sedekah ini sangat penting dan luar biasa manfaatnya. Di samping sholat, sedekah ini amalan yang luar biasa. Kenapa? Jangan terlalu kita mengandalkan ibadah pribadi. Sebab salah satu tanda orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna bisyarra'i wad-dharra. Mereka berinfak waktu senang maupun susah. Ini salah satu ciri orang berhasil puasanya. Dalam surah Al-Imran dijelaskan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan surga seluas langit dan bumi, itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna bisyarra'i wad-dharra. Salah satunya adalah mereka yang berinfak dalam keadaan senang maupun susah ataupun sulit. Artinya apa? Infak di sini artinya esensinya adalah kepedulian. Kita manusia harus memiliki sifat kepedulian. Jangan tidak peduli dengan orang lain. Jangan kita beribadah untuk pribadi kita sendiri. Sebab dalam ayat lain dijelaskan bahwasanya orang yang sudah meninggal, bahkan yang mau meninggal, bahkan yang sudah masuk neraka, banyak ayat menceritakan laula akhartani ila ajalin qarib, kata mereka diceritakan dalam Quran, andaikan engkau ya Allah menangguhkan atau mengembalikan kami ke dunia sebentar saja, fa asaddaqu, maka kami akan bersedekah. Luar biasa, bukan dikatakan fal hajj, maka kami akan naik haji, bukan, tetapi kami akan bersedekah. Itulah luar biasanya pahala bersedekah ini, karena mementingkan orang lain. Maka jangan pernah beranggapan saya bisa hidup sendiri kok. Tidak ada yang bisa hidup sendiri. Jadi ciri-ciri orang bertakwa adalah peduli. Ada kawan kita tidak sholat, kita ajar supaya dia nanti selamat. Jangan kita biarkan. Nah, inilah salah satu. Maka tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran telah ditunjukkan bahwasanya Allah Maha Besar. Ayo kita ikut melalui petunjuknya. Jadi
Mana tahu kejadian-kejadian yang akan datang, ada seruan dari masjid ataupun para ulama, ayo kita sholat gerhana datanglah. Sebab di situ keutamaannya luar biasa. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Dan ini menunjukkan juga apa? Dalam surah Nur dijelaskan, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tidakkah engkau Muhammad tahu kepada Allah lah semua bertasbih apa yang ada di langit dan bumi, wa tayru saffat, dan burung-burung yang mengapakkan sayapnya di udara sedang terbang, kullu qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima ta'malun. Masing-masing makhluk, masing-masing ciptaan Allah ini tahu bagaimana cara bertasbihnya kepada Allah. Artinya apa? Bahwasanya jangan kita anggap makhluk Allah, baik tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya, tidak bertasbih kepada Allah. Mereka semua bertasbih. Dan untuk itu kita sebagai manusia sangat wajar dan pantas selalu memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul itu ketika lewat dari kuburan, dia tancapkan pelepah korma. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu untuk apa?" Rasul bilang, orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa. Saya tancapkan pelepah kurma sebab pelepah kurma ini bertasbih kepada Allah. Mudah-mudahan tasbihnya sampai kepada orang yang sedang disiksa itu. Nah, untuk itu jemaah yang dirahmati Allah, kita makhluk manusia yang paling sempurna dan lebih banyak mengkonsumsi nikmat Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk lain. Semua kita makan. Kita lebih wajar dan pantas setiap saat tidak lupa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah minimal 5 kali sehari semalam. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah, melalui khutbah ini meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dengan peristiwa kemarin, jangan kita takut lagi dengan itu, sebab itu Allah menunjukkan keagungannya. Tabi'u ya ulil absar la'allakum